Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Kawan-kawan, ketika saya masih gunakan hard disk di Windows 10 saya dulu ya, saya selalu aktifkan yang namanya Fast Startup, teman-teman. Kenapa? Fast Startup itu betul-betul membuat PC saya booting dengan cepat. Tapi kalau kamu sudah gunakan SSD, teman-teman, tolong jangan aktifkan Fast Startup. Mau tahu 5 alasannya? Tonton video ini. Let's get started. Kawan-kawan sekalian, ada benernya ya bahwa jika kamu aktifkan yang namanya Fast Startup, teman-teman, itu Windows kamu akan lebih cepat bootingnya. Tapi kalau kamu menggunakan HDD, sebetulnya SSD pun akan cepat, teman-teman. Cuman ada masalahnya, teman-teman. Jadi saya berikan 5 masalah tersebut dan atau 5 alasan tersebut. Nah, sebelum kita masuk kepada 5 alasan tersebut, teman-teman, saya akan beritahukan dulu di mana keberadaan, di mana tempat yang namanya Fast Startup tersebut. Jadi, kamu masuk saja ke sini, ke tulis saja control panel, teman-teman. Ini control panel ya. Nah, di sini kamu masuk kepada power option. Yang tidak tahu ya, yang belum tahu itu di mana tempatnya. Kemudian kamu bisa pilih di atas, bisa pilih di bawah. Oke lah, kita pilih di atas. Saya choose what the power buttons do yang ini. Nah, di sini teman-teman, ini Fast Startup ya. Kamu nggak bisa, siapa tahu punya kamu masih tercentang dan ini nggak bisa dicentang begini. Maka kamu masuk kembali dulu, teman-teman. Change settings that are current and available yang ini. Nah, kemudian kamu bisa centang atau jangan centang. Oke, kamu lihat sini ya. Oke, teman-teman sekalian. Jadi ini teman-teman. Jadi sebaiknya kamu jangan centang begini. Betul, kamu lihat sini ya, this help start your PC faster. Ini membuat PC kamu lebih cepat ketika booting ya. Restart isn't affected, tetapi kalau kamu restart tidak terpengaruh. Jadi kalau kamu sudah matikan, teman-teman, lalu kamu nyalakan, dia akan membuatnya menjadi cepat. Itu pasti, teman-teman. Nah, sekarang teman-teman, kenapa judul video ini jangan aktifkan Fast Startup? Ini 5 alasannya. Karena teman-teman, di balik kecepatan ini ada beberapa hal yang harus kamu ketahui. Jadi ada 5 alasan, teman-teman. Yang pertama, teman-teman, ketika kamu gunakan Fast Startup ini, ya langsung saja kita tutup sekarang, teman-teman. Windows tidak sepenuhnya shutdown. Windows tidak sepenuhnya tertutup atau mati dengan benar-benar mati, teman-teman. Kenapa? Karena dia masih menyimpan yang namanya file, yakni file hibernate.shell. Jadi dia bisa ketika kamu nyalakan, maka dia akan cepat. Jadi makanya dia tidak tertutup atau tidak shutdown sepenuhnya. Dampaknya, teman-teman, itu bisa terjadi error. Bisa juga terjadi namanya kebocoran memori kalau kamu hidupkan yang ini ya, Fast Startup tadi, teman-teman. Jadi ketika kamu hidupkan ini, teman-teman, itu tidak tertutup atau tidak tershutdown dengan benar-benar. Nah, alasan yang kedua, teman-teman, masalah dengan updatean. Nah, ketika kamu melakukan update, teman-teman, kita masuk ke updatean dulu ya ini. Nah, ini kan biasanya setelah terinstall atau setelah terdownload, kemudian ketika kamu ingin menginstalnya, kamu disuruh untuk restart, teman-teman. Kalau kamu hidupkan yang namanya Fast Startup ini, teman-teman, nah biasanya ya proses shutdown dan bootingnya itu dia mengalami yang namanya masalah. Jadi terkadang instalasinya atau penginstalan daripada updatean kamu itu mengalami error. Makanya ada beberapa kejadian ketika kamu hidupkan Fast Startup ini, itu Windows update-nya mengalami error, teman-teman. Jadi itu alasan yang kedua. Alasan yang ketiga, teman-teman, itu akan bermasalah dengan yang namanya driver. Driver ini, teman-teman, kalau kita masuk ke device manager ya, lihat sini, ini device manager, teman-teman. Biasanya yang sering terkena masalah ketika kamu menghidupkan yang namanya Fast Startup, teman-teman, beberapa diantaranya ini Bluetooth ini. Bluetooth ini, teman-teman, driver Bluetooth ini mengalami masalah. Kenapa dia mengalami masalah? Karena ketika kamu matikan, teman-teman, dia tidak mati secara menyeluruh. Bukan hanya Bluetooth, teman-teman, tetapi juga yang namanya Wi-Fi ya, Wi-Fi ini, teman-teman. Nah, kebetulan saya tidak gunakan Wi-Fi, saya menggunakan Ethernet, maka Ethernet, terutama Wi-Fi, kalau kamu gunakan Wi-Fi, teman-teman, ya, dia akan bermasalah. Nah, kemudian juga audio, teman-teman, ya, ini audio ini. Oke, yang namanya driver kamu akan mengalami masalah ya, karena itu tadi tidak tertutup dengan benar-benar. Alasan yang keempat, teman-teman, ketika kamu hidupkan yang namanya Fast Startup itu adalah masalah dual boot. Mungkin nggak ada masalah kalau kamu tidak menggunakan dual boot atau booting dua. Jadi kamu menggunakan dua OS, teman-teman. Misalnya nih antara Windows dengan Linux. Nah, itu pasti akan bermasalah banget, teman-teman. Kenapa? Karena yang namanya Fast Startup itu, teman-teman, dia mengunci drive ya saat kamu masuk kepada mode hibernasi. Makanya saya sarankan jangan sekali-kali kamu jalankan yang namanya Fast Startup ya, Fast Startup ini, teman-teman, ketika kamu menggunakan dual boot. Mungkin jarang orang menggunakan dual boot, tapi ada beberapa di antara kita mungkin yang nonton ini menggunakan dual boot. Dan yang terakhir, teman-teman, kalau kamu sudah gunakan SSD ya, oke, ini SSD semuanya, teman-teman, maka saya sarankan kamu nggak perlu gunakan
yang namanya fast startup teman-teman. Kenapa? Karena mungkin nih ya itu tergantung daripada spek daripada PC kamu tentunya, tergantung juga daripada seberapa cepat kamu punya SSD. Misalnya teman-teman, kamu aktifkan fast startup ya, kemungkinan kamu bisa booting antara 7 sampai dengan 12 detik. Tetapi kalau kamu matikan misalnya, kamu akan booting antara 10 sampai dengan 15 detik. Jadi teman-teman, perbedaannya itu hanya sepersekian detik saja. Dan saya pikir teman-teman, beberapa detik itu tidak terlalu berpengaruh lah ya, kecuali kalau kamu menggunakan HDD ya. Sekali lagi teman-teman, kalau kamu menggunakan HDD ya sebaiknya memang kamu aktifkan. Karena memang sebetulnya fast startup ini diciptakan ketika masih zaman-zamannya HDD teman-teman, lambat. Jadi sekali lagi, kalau kamu masih menggunakan HDD, silahkanlah kamu jalankan ini. Tetapi kalau kamu sudah menggunakan yang namanya SSD teman-teman, saran saya please matikan saja. Alright, I guess that's it. Saya kira itu aja teman-teman ya. Jadi kalau kamu ada pertanyaan seputar sharing ini, terutama mengenai fast startup ini, kamu tulis aja di kolom komentar. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan subscribe. Dan kalau kamu suka video saya, berikan saya suka. Thank you for watching folks. Thank you for watching friend. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.